Pernahkah Anda merasa punggung pegal, kaki sering kesemutan, atau sendi nyeri di pagi hari? Mungkin Anda sudah mencoba berbagai obat, tapi hasilnya begitu-begitu saja. Atau yang lebih parah, Anda bahkan tidak tahu kalau di dalam tubuh Anda sedang terjadi perang yang dayam-dayam menggerogoti kesehatan dan bisa berujung pada stroke, serangan jantung, bahkan kelumpuhan. Ya, saya bicara tentang kolesterol jahat dan asam urat yang tinggi. Banyak dari Anda mungkin panik, bergegas ke dokter, dan mulai mengonsumsi obat-obatan kimia yang entah berapa banyak efek sampingnya. Tapi, bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa ada solusi tersembunyi yang seringkali Anda temukan di dapur Anda sendiri? Bahan-bahan alami yang selama ini mungkin Anda remehkan. Padahal, kekuatannya untuk menurunkan kolesterol dan asam urat, bahkan nyeri sendi, bisa jadi jauh melebihi dugaan Anda. Ini bukan mitos. Ini adalah fakta ilmiah yang telah terbukti. Dan saya akan membongkar semuanya hari ini. Siap-siap terkejut. Karena setelah menonton video ini, pandangan Anda tentang kesehatan akan berubah total. Sebelum kita mulai, saya mohon, luangkan sedikit waktu untuk like video ini dan subscribe ke channel Tips Lansia. Dukungan Anda sangat berarti agar kami bisa terus menyajikan informasi kesehatan penting lainnya yang bisa mengubah hidup Anda. Dan orang-orang terkasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungannya ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung dan menonton video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir, selamat datang di channel Tips Lansia, tempat kita berbagi ilmu dan tips seputar kesehatan, agar Anda semua bisa menikmati masa tua yang sehat, bugar, dan produktif. Sebagai seorang dokter yang sudah lebih dari 15 tahun berinteraksi dengan berbagai macam pasien, saya punya banyak sekali cerita. Salah satunya adalah kisah inspiratif dari Ibu Mega, usia 70 tahun. Beliau datang ke saya dengan keluhan nyeri lutut hebat. Bahkan untuk berjalan sedikit saja rasanya sangat sulit. Kolesterolnya tinggi, asam uratnya sering kambuh, dan beliau sudah merasa putus asa karena berbagai obat yang diresepkan hanya meredakan sesaat, lalu kambuh lagi. Suatu hari, setelah pemeriksaan rutin, saya menyarankan sesuatu yang sangat sederhana, bahkan mungkin dianggap sepele oleh banyak orang. Menambahkan beberapa rempah tertentu ke dalam masakan hariannya. Saya tahu, awalnya beliau ragu. Masa sih dok, cuma rempah-rempah bisa bantu? Tapi karena beliau sudah mencoba banyak hal, akhirnya beliau memutuskan untuk mengikuti saran saya. 2 bulan kemudian, Ibu Mega datang lagi untuk check up. Wahanya, sumringah. Langkahnya lebih ringan. Ia bercerita, nyeri lututnya jauh berkurang, kolesterolnya berangsur normal, dan serangan asam uratnya pun jadi sangat jarang. Dok, saya tidak menyangka kebiasaan sepele menambahkan rempah ini ternyata dampaknya luar biasa, katanya sambil tersenyum lebar. Dan kisah Ibu Mega ini adalah salah satu dari banyak bukti bahwa terkadang solusi terbaik ada di sekitar kita, tersembunyi dalam kesederhanaan. Nah, di video kali ini, saya akan bagikan rahasia di balik kisah Ibu Mega, dan bagaimana rempah-rempah yang seringkali kita anggap biasa ini bisa menjadi pahlawan tanpa tanda jasa bagi kesehatan Anda. Kita akan membahas secara mendalam peringatan. 10 rempah ini sering diremehkan, padahal bisa turunkan kolesterol dan asam urat sekaligus. Ini bukan sekadar bumbu masakan biasa. Bapak dan Ibu, di balik aroma dan rasanya yang khas, tersimpan senyawa bioaktif yang telah diteliti secara ilmiah, memiliki efek farmakologis luar biasa pada tubuh kita. Bayangkan saja, selama ini kita mungkin terlalu terpaku pada obat-obatan kimia yang seringkali datang dengan daftar panjang efek samping. Padahal, alam telah menyediakan berbagai karunia yang tak kalah ampuh, bahkan lebih aman jika digunakan dengan benar. Pengetahuan tentang rempah-rempah ini sudah ada sejak zaman nenek moyang kita, dan kini ilmu kedokteran modern semakin memperkuat bukti-bukti tersebut. Jadi, bersiaplah untuk membuka wawasan Anda dan temukan cara alami untuk menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, dan sendi Anda. Ini adalah informasi yang sangat penting, terutama bagi Anda yang sudah memasuki usia paruh, baya ke atas, di mana risiko kolesterol tinggi dan asam urat memang cenderung meningkat. Dengan pemahaman yang tepat, Anda bisa mengambil langkah preventif atau penanganan yang lebih alami dan efektif. Sebelum kita menyelam lebih jauh ke dalam pembahasan 10 rempah ajaib ini, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini,
dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Saya sangat senang bisa berinteraksi dengan Anda semua. Jangan lupa juga untuk like video ini jika Anda merasa informasi ini bermanfaat. Dan subscribe ke channel Tips Lansia, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami, yang selalu update untuk kesehatan Anda. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. 10 rempah-rempah alami yang bisa menjadi solusi efektif untuk menurunkan kolesterol, meredakan asam urat, dan mengatasi nyeri kaki. Penggunaan bahan alami ini adalah alternatif yang sangat baik untuk menghindari efek samping dari obat-obatan kimia jangka panjang. Jahe atau Zingiber officinal adalah salah satu rempah dapur yang paling populer dan serbaguna. Namun, tahukah Anda bahwa di balik rasanya yang pedas menghangatkan, jahe menyimpan khasiat luar biasa untuk kesehatan? Kandungan utamanya adalah gingerol, sebuah senyawa bioaktif yang dikenal kuat dalam hal sifat anti-inflamasi dan antioksidan. Ini berarti, jahe mampu melawan peradangan di dalam tubuh yang seringkali menjadi akar masalah berbagai penyakit degeneratif. Dalam konteks asam urat, gingerol sangat efektif dalam mengurangi peradangan pada sendi yang disebabkan oleh penumpukan kristal asam urat. Nyeri dan bengkak yang sering Anda rasakan akibat serangan asam urat bisa diredakan secara signifikan. Selain itu, jahe juga berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung. Studi menunjukkan bahwa konsumsi jahe secara teratur dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL yang merupakan pemicu utama penyakit jantung koroner. Tidak hanya itu, jahe juga berkontribusi pada peningkatan kadar kolesterol baik HDL yang berfungsi membersihkan kolesterol berlebih dari pembuluh darah dan mengembalikannya ke hati. Manfaat lainnya adalah kemampuannya melancarkan peredaran darah. Sirkulasi darah yang baik sangat esensial untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, serta membuang limbah metabolik. Ini juga sangat membantu mengurangi nyeri kaki atau kesemutan yang sering dialami akibat peredaran darah yang kurang. Jadi, jangan ragu untuk menambahkan jahe pada teh Anda atau masakan sehari-hari. 2. Kunyit. Kunyit atau Curcuma longa dikenal luas sebagai pewarna alami pada masakan. Namun perannya sebagai obat tradisional sudah diakui berabad-abad lamanya. Senyawa paling aktif dalam kunyit adalah kurkumin, yang merupakan salah satu antioksidan paling kuat yang ada di alam. Kurkumin inilah yang memberikan warna kuning khas pada kunyit dan menjadi kunci dari berbagai manfaat kesehatannya. Kurkumin memiliki sifat anti-inflamasi yang sangat ampuh, bahkan sebanding dengan beberapa obat anti-inflamasi non-steroid OINS, namun tanpa efek samping yang merugikan. Ini menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk mengurangi peradangan kronis di dalam tubuh. Khusus untuk penderita asam urat, kurkumin dapat membantu mencegah penumpukan kristal asam urat di sendi, yang merupakan penyebab utama nyeri dan bengkak. Lebih dari itu, penelitian menunjukkan bahwa kunyit efektif dalam menurunkan kadar kolesterol total, terutama kolesterol LDL kolesterol jahat, yang bertanggung jawab atas pembentukan plak di arteri. Di sisi lain, kunyit juga mampu meningkatkan kadar kolesterol HDL, kolesterol baik, yang penting untuk menjaga kesehatan pembuluh darah. Dengan demikian, kunyit tidak hanya membantu mengelola asam urat, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah Anda secara menyeluruh. Ini adalah rempah yang patut Anda masukkan dalam daftar superfood harian Anda. 3. Lengkuas. Lengkuas atau Alpinia galanga seringkali dianggap saudara jauh dari jahe, namun memiliki profil kimia dan manfaat kesehatan yang unik. Rempah ini kaya akan senyawa fenolik dan flavonoid yang merupakan kelompok antioksidan kuat. Antioksidan ini berfungsi melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, yang merupakan pemicu berbagai penyakit kronis, termasuk peradangan dan masalah jantung. Untuk penderita asam urat, sifat antiinflamasi lengkuas sangat bermanfaat. Senyawa aktif di dalamnya dapat membantu mengurangi peradangan dan nyeri yang diakibatkan oleh kristal asam urat yang mengendap di sendi. Dengan demikian, lengkuas bisa menjadi bagian dari strategi Anda untuk mengelola serangan asam urat dan meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, lengkuas juga menunjukkan potensi dalam menjaga kesehatan kardiovaskular. Beberapa penelitian awal mengindikasikan bahwa konsumsi lengkuas dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL. Dengan mengurangi kadar LDL, lengkuas berkontribusi dalam mencegah penumpukan plak di arteri, yang pada akhirnya mendukung kesehatan jantung Anda.
secara keseluruhan. Jadi, jangan hanya gunakan lengkuas untuk bumbu masakan, tapi manfaatkan juga khasiat kesehatannya yang luar biasa. Keempat, bawang putih. Bawang putih, atau Allium sativum, adalah salah satu bumbu dapur paling umum di seluruh dunia. Dan mungkin Anda tidak menyadari betapa kuatnya khasiat kesehatannya. Kandungan utamanya adalah allicin, sebuah senyawa sulfur yang terbentuk ketika bawang putih dihancurkan atau dicincang. Allicin inilah yang memberikan aroma khas bawang putih dan juga berperan sebagai agen anti-inflamasi dan antibakteri yang ampuh. Dalam konteks kolesterol, bawang putih telah lama dikenal efektif dalam menurunkan kadar kolesterol, LDL kolesterol jahat, dan meningkatkan kadar kolesterol HDL kolesterol baik. Mekanismenya melibatkan penghambatan sintesis kolesterol di hati dan peningkatan pembuangan kolesterol dari tubuh. Ini adalah berita baik bagi kesehatan jantung Anda. Karena kolesterol LDL yang tinggi adalah faktor risiko utama penyakit jantung koroner. Selain itu, bawang putih juga terkenal karena kemampuannya melancarkan peredaran darah. Ini sangat penting untuk memastikan oksigen dan nutrisi sampai ke setiap sel tubuh, sekaligus membantu mengurangi nyeri sendi dan pegel-pegel yang sering dikaitkan dengan peredaran darah yang buruk. Untuk penderita asam urat dan radang sendi lainnya, sifat anti-inflamasi allicin dapat membantu mengurangi nyeri sendi dan peradangan secara signifikan. Mengonsumsi bawang putih mentah atau menambahkannya dalam masakan secara teratur adalah kebiasaan sehat yang patut Anda pertimbangkan. 5. Kayu manis. Kayu manis atau Cinnamomum verum adalah rempah aromatik yang sering digunakan dalam hidangan manis maupun gurih. Namun, lebih dari sekadar penambah rasa, kayu manis juga merupakan pembangkit tenaga kesehatan. Senyawa aktif utama di dalamnya adalah cinnamaldehyde, yang bertanggung jawab atas sebagian besar sifat obatnya. Cinnamaldehyde ini memiliki sifat antioksidan dan anti-inflamasi yang kuat, menjadikannya sekutu yang hebat dalam memerangi peradangan kronis di tubuh. Salah satu manfaat paling terkenal dari kayu manis adalah kemampuannya menurunkan kolesterol LDL kolesterol jahat, dan secara bersamaan meningkatkan kolesterol HDL kolesterol baik. Mekanisme ini berkontribusi pada pencegahan aterosklerosis, yaitu pengerasan pembuluh darah, akibat penumpukan plak kolesterol. Selain itu, kayu manis juga sangat efektif dalam mengatur kadar gula darah. Sebuah kabar baik bagi penderita diabetes atau mereka yang berisiko. Regulasi gula darah yang baik juga berdampak positif pada kesehatan pembuluh darah secara umum. Kemampuan kayu manis untuk melancarkan peredaran darah juga patut diperhitungkan. Sirkulasi yang optimal dapat meredakan nyeri kaki dan kesemutan yang sering dikaitkan dengan masalah vaskular atau neuropati. Menambahkan setengah sendok teh bubuk kayu manis ke dalam teh pagi Anda atau taburkan di oatmeal bisa menjadi langkah kecil yang memberikan dampak besar bagi kesehatan Anda. 6. Temulawak. Temulawak atau Curcuma xanthorrhiza, sering disebut juga sebagai jahe Jawa atau kunyit Jawa, adalah tanaman rimpang asli Indonesia yang memiliki khasiat obat yang luar biasa. Seperti kunyit, temulawak juga kaya akan kurkuminoid, senyawa yang memberikannya warna kuning, oranye khas dan sifat anti-inflamasi, serta antioksidan yang sangat kuat. Ini menjadikannya agen yang ampuh dalam melawan berbagai kondisi peradangan di tubuh. Untuk masalah kolesterol, temulawak menunjukkan efektivitas dalam menurunkan kadar kolesterol, LDL, kolesterol jahat, dan trigliserida. Trigliserida adalah jenis lemak lain yang juga berkontribusi pada risiko penyakit jantung bila kadarnya tinggi. Pada saat yang sama, temulawak juga berpotensi meningkatkan kadar kolesterol HDL, kolesterol baik, sehingga membantu menjaga keseimbangan lemak yang sehat dalam darah. Dalam penanganan asam urat, sifat anti-inflamasi dari kurkuminoid pada temulawak sangat bermanfaat. Ini dapat membantu meredakan nyeri sendi dan peradangan yang disebabkan oleh penumpukan kristal asam urat di persendian. Mengonsumsi ekstrak temulawak atau menambahkannya dalam bentuk irisan atau bubuk pada masakan bisa menjadi cara alami untuk mendukung kesehatan hati, pencernaan, dan juga membantu mengatasi masalah kolesterol serta asam urat Anda. 7. Daun salam. Daun salam atau Syzygium polyanthum adalah salah satu bumbu dapur esensial di Indonesia yang memberikan aroma khas pada berbagai masakan. Namun di balik penggunaannya sebagai penyedap, daun salam juga merupakan gudang nutrisi dan senyawa bioaktif yang berkhasiat obat. Daun salam kaya akan flavonoid
tanin, dan asam ursolat, yang semuanya dikenal memiliki sifat antioksidan dan anti-inflamasi yang signifikan. Senyawa-senyawa ini bekerja secara sinergis untuk memberikan berbagai manfaat kesehatan. Salah satu manfaat yang patut dicatat adalah kemampuannya menurunkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rutin ekstrak daun salam dapat membantu mengurangi penyerapan kolesterol dan mempercepat pembuangannya dari tubuh. Di sisi lain, daun salam juga berpotensi meningkatkan kadar kolesterol HDL, kolesterol baik, yang penting untuk menjaga kesehatan pembuluh darah dan mencegah aterosklerosis. Untuk penderita asam urat, daun salam juga merupakan kabar baik. Efek antiinflamasi dari kandungannya dapat membantu meredakan nyeri dan peradangan yang disebabkan oleh kristal asam urat yang menumpuk di sendi. Menggunakan beberapa lembar daun salam dalam sup, tumisan, atau bahkan membuat rebusan air daun salam secara rutin dapat menjadi cara sederhana namun efektif untuk mendukung manajemen kolesterol dan asam urat Anda. 8. Serai atau citratus adalah rempah aromatik yang banyak digunakan dalam masakan Asia Tenggara dan juga dikenal luas dalam pengobatan tradisional. Aroma segar jeruk yang khas dari serai berasal dari senyawa utamanya, yaitu citral. Citral adalah senyawa yang sangat aktif dan bertanggung jawab atas sebagian besar khasiat obat serai, termasuk sifat antioksidan dan anti-inflamasi yang kuat. Sebagai antioksidan, citral membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas yang dapat memicu peradangan dan berbagai penyakit kronis. Dalam kaitannya dengan kolesterol, penelitian menunjukkan bahwa serai dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat. Mekanismenya mungkin melibatkan penghambatan penyerapan kolesterol dari usus dan peningkatan metabolisme kolesterol di hati. Selain itu, ada juga indikasi bahwa serai berpotensi meningkatkan kadar kolesterol HDL, kolesterol baik, yang sangat krusial untuk menjaga kesehatan jantung. Untuk penderita asam urat atau radang sendi lainnya, sifat antiinflamasi serai sangat permanent. Ini dapat membantu mengurangi nyeri sendi dan peradangan yang terkait dengan kondisi ini, memberikan kelegaan dan meningkatkan mobilitas. Menambahkan serai ke dalam teh, sup, atau minuman herbal bisa menjadi cara yang menyegarkan sekaligus menyehatkan. Untuk memanfaatkan khasiatnya. 9. Cengkeh. Cengkeh atau Syzygium aromaticum adalah rempah kering yang aromatik dan kuat, sering digunakan dalam masakan dan minuman di seluruh dunia. Namun, lebih dari sekadar bumbu, cengkeh adalah salah satu rempah dengan kandungan antioksidan tertinggi dan memiliki berbagai manfaat kesehatan. Senyawa aktif utamanya adalah eugenol, yang merupakan senyawa fenolik dengan sifat anti-inflamasi, antioksidan, dan analgesik peredam nyeri yang kuat. Berkat kandungan eugenol dan senyawa lainnya, cengkeh menunjukkan potensi yang signifikan dalam manajemen kolesterol. Studi menunjukkan bahwa cengkeh dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat. Ini penting, karena kolesterol LDL yang tinggi adalah salah satu faktor risiko utama penyakit jantung koroner. Pada saat yang sama, ada juga indikasi bahwa cengkeh dapat meningkatkan kadar kolesterol HDL, kolesterol baik, yang berperan penting dalam membersihkan pembuluh darah. Untuk penderita asam urat, cengkeh sangat bermanfaat karena sifat anti-inflamasi dan analgesiknya. Eugenol dapat membantu meredakan nyeri sendi dan peradangan yang disebabkan oleh penumpukan kristal asam urat. Mengonsumsi cengkeh dalam bentuk teh, bubuk, atau menambahkannya dalam masakan bisa menjadi cara yang efektif untuk mendapatkan manfaat. Namun, ingatlah bahwa cengkeh memiliki rasa yang kuat. Jadi gunakan secukupnya. 10. Bunga lawang star anis. Bunga lawang atau Elysium verum adalah rempah berbentuk bintang yang khas dengan aroma manis seperti licorice. Rempah ini tidak hanya populer dalam masakan Asia, tetapi juga kaya akan senyawa bioaktif yang berkhasiat obat. Kandungan paling menonjol dalam bunga lawang adalah asam shikimat, yang dikenal sebagai prekursor dalam produksi obat antivirus, serta berbagai flavonoid dan polifenol yang bersifat antioksidan dan antiinflamasi. Sifat antioksidan dari bunga lawang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif, yang dapat berkontribusi pada berbagai penyakit kronis. Meski penelitian langsung mengenai efek bunga lawang terhadap kolesterol pada manusia masih terbatas, keberadaan antioksidan kuat ini secara umum mendukung kesehatan kardiovaskular. Antioksidan dapat membantu mengurangi peradangan dalam pembuluh darah
dan mencegah oksidasi kolesterol LDL, yang merupakan langkah awal pembentukan plak aterosklerotik. Oleh karena itu, bunga lawang secara tidak langsung dapat mendukung penurunan kolesterol LDL dan menjaga kesehatan jantung. Dalam hal asam urat, sifat antiinflamasi dari bunga lawang juga patut diperhatikan. Peradangan adalah inti dari serangan asam urat, dan senyawa dalam bunga lawang dapat membantu meredakan pembengkakan dan nyeri sendi yang menyertainya. Menggunakan bunga lawang dalam sup, kaldu, atau teh herbal dapat menjadi cara yang enak dan sehat untuk mendapatkan manfaatnya, terutama untuk mereka yang mencari solusi alami untuk masalah peradangan dan kesehatan jantung. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita membahas satu persatu 10 rempah luar biasa ini, mungkin Anda bertanya, bagaimana cara menggunakannya dengan aman dan efektif? Untuk rempah-rempah yang bisa ditambahkan ke masakan seperti jahe, kunyit, lengkuas, bawang putih, kayu manis, temulawak, daun salam, serai, cengkeh, dan bunga lawang. Anda bisa menggunakannya secara rutin dalam porsi wajar sebagai bumbu. Misalnya, 1 hingga 2 ruas jahe atau kunyit parut dalam masakan, 1 siung bawang putih cincang, atau sehelai daun salam dan serai untuk setiap porsi masakan. Untuk kayu manis, cukup taburkan setengah sendok teh bubuk dalam teh atau oatmeal. Jika Anda ingin membuat minuman herbal, rebusan sederhana dari beberapa irisan jahe, kunyit, atau serai bisa dikonsumsi 1-2 kali sehari. Untuk daun salam, rebus 5-7 lembar daun dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas, lalu minum. Ini adalah takaran yang umumnya aman untuk konsumsi harian bagi lansia. Namun ingatlah selalu untuk mendengarkan tubuh Anda. Jika ada reaksi yang tidak biasa, segera hentikan penggunaannya. Penting sekali untuk diingat, rempah-rempah ini adalah pendukung yang sangat ampuh, bukan pengganti obat-obatan yang diresepkan oleh dokter Anda. Jika Anda sedang menjalani pengobatan, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter Anda sebelum memulai konsumsi rempah-rempah dalam jumlah besar, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah. Konsistensi adalah kunci. Menjadikan rempah-rempah ini bagian dari gaya hidup sehat Anda akan memberikan hasil yang optimal. Bapak dan Ibu, kita telah melihat betapa luar biasanya karunia alam dalam bentuk rempah-rempah yang selama ini mungkin kita remehkan. Mulai dari jahe yang menghangatkan dan anti-inflamasi, kunyit dengan kurkuminnya yang ampuh melawan radang dan kolesterol, hingga bawang putih yang melancarkan darah dan menyehatkan jantung. Setiap rempah ini memiliki profil unik dan kekuatan yang saling melengkapi untuk menjaga tubuh kita tetap prima. Penggunaan rutin rempah-rempah ini bukan hanya sekadar tradisi nenek moyang, tapi juga didukung oleh bukti ilmiah yang terus berkembang. Mereka adalah senjata alami kita untuk memerangi musuh kesehatan modern seperti kolesterol tinggi dan asam urat, sekaligus membantu meredakan nyeri yang sering menghampiri di usia senja. Dengan minimnya efek samping dibandingkan obat kimia, mereka menawarkan jalur yang lebih lembut namun efektif untuk kesehatan jangka panjang. Namun, ingatlah, kunci utama dari semua ini adalah keseimbangan dan konsistensi. Rempah-rempah ini akan bekerja paling baik jika dikombinasikan dengan gaya hidup sehat secara keseluruhan. Pola makan seimbang yang kaya serat, rendah lemak jenuh dan gula, serta rutin berolahraga. Jangan lupakan pentingnya hidrasi yang cukup dan istirahat yang berkualitas. Jadi, mulailah hari ini, tambahkan sentuhan rempah-rempah ini ke dalam hidangan Anda. Jadikan mereka bagian dari rutinitas harian Anda, dan rasakan perbedaannya. Ini adalah investasi kecil untuk kesehatan yang lebih baik, energi yang lebih banyak, dan kualitas hidup yang lebih prima di masa tua Anda. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda merasa tercerahkan dengan informasi ini? Apakah Anda siap untuk mulai memanfaatkan keajaiban rempah-rempah di dapur Anda sendiri? Saya sangat berharap demikian. Mari kita bersama-sama menghindari kebiasaan buruk yang dayam-dayum menggerogoti kesehatan kita, seperti mengonsumsi makanan cepat saji berlebihan atau kurang bergerak. Mari jadikan rempah-rempah ini sebagai pengingat bahwa kesehatan adalah harta paling berharga yang harus kita jaga. Jangan simpan informasi berharga ini untuk diri sendiri. Ajak teman-teman lansia Anda, keluarga, dan siapapun yang Anda pedulikan untuk menonton video ini. Bagikan video ini di media sosial Anda, agar semakin banyak orang yang tahu dan bisa merasakan manfaatnya. Bersama-sama, kita bisa membangun komunitas lansia yang lebih sehat dan bahagia.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu jaga kesehatan Anda.